Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis deskriptif untuk satu sampel dengan menggunakan uji T. Namun sebelum kita mulai, mari kita membaca dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan saat ini bisa menjadi sebuah keberkahan dan membuat kita lebih memahami akan pengetahuan atau materi berkaitan dengan pengujian hipotesis deskriptif untuk satu sampel. Baik, teman-teman, anak-anak, para mahasiswa dan juga teman-teman lain yang juga menyimak video ini, sebelum saya masuk kepada pengujian hipotesis deskriptif untuk satu sampel, saya ingin sedikit mengingatkan kembali tentang hipotesis deskriptif ya. Apa itu hipotesis deskriptif? Yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, jadi tidak membuat perbandingan ataukah membuat hubungan ya. Nah, bila rumusan masalah penelitian seperti di bawah ini, jadi saya punya beberapa rumusan masalah penelitian, maka hipotesis atau jawaban sementara yang dirumuskan adalah berbentuk hipotesis deskriptif. Jadi saya gunakan buku sumbernya Prof. Sugiono yang cetakan tahun 2014 ya. Mungkin teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang lain memiliki buku yang lebih up to date atau cetakan yang terbaru, boleh silahkan. Oke, jadi ada beberapa contoh rumusan pertanyaan atau rumusan masalah, misalkan yang ada di bagian A, B, dan C ini. Seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi, dan berapa lama daya tahan lampu merek A dan merek B. Maka dari beberapa rumusan pertanyaan ini kita bisa membuat contoh rumusan hipotesisnya. Di sini saya contohkan untuk seberapa tinggi daya tahan lampu, kita bisa membuat rumusan hipotesis. Misalkan ada yang menyatakan bahwa daya tahan lampunya itu 800 per jam. Berarti rumusan hipotesisnya kita buat daya tahan lampu merek X yaitu sama dengan 800 jam. Misalkan dari beberapa waktu pengalaman dalam produktivitas padi di Kabupaten Klaten itu adalah 8 ton per hektar, maka kita bisa membuat rumusan hipotesisnya berbunyi produktivitas padi di Kabupaten Klaten 8 ton per hektar. Kemudian untuk yang C bisa jadi kita membuat rumusan hipotesisnya yaitu daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B 600 jam. Nah, hipotesis ini ya bergantung pada peneliti atau bergantung pada yang membuat soal ya. Seperti apa rumusan hipotesis yang akan diuji. Kemudian hipotesis deskriptif dalam bentuk kalimat itu perlu kita sajikan dalam bentuk hipotesis statistik atau disebut di sini hipotesis deskriptif statistik. Jadi hipotesis statistik ini dirumuskan dengan simbol-simbol statistik ya, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Di sini saya menggunakan untuk hipotesis H0 saya simbolkan dengan HO dan hipotesis alternatif saya simbolkan dengan HA. Ada juga buku yang menyimbolkan hipotesis 0 ini dengan H0 dan hipotesis alternatif itu dengan singkatan H1. Boleh. Jadi bergantung kepada acuan apa, buku apa yang Anda gunakan ya. Tidak usah bingung. Nah, ternyata hipotesis 0 atau saya sebut hipotesis HO ya, hipotesis HO dan HA karena sama-sama huruf, saya bacanya HO dan HA. Ternyata HO dan HA ini selalu berpasangan, tapi berkebalikan ya. Jadi coba Anda perhatikan di sini, saya ambil contoh pertanyaan atau rumusan masalah seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Nah, kita misalkan rumusan hipotesisnya yaitu ada 3 alternatif sebenarnya rumusan hipotesis itu, jadi bergantung kepada si pembuat hipotesisnya untuk menjawab pertanyaan ini gitu ya. Yang pertama bisa jadi hipotesisnya
yang dibuat adalah daya tahan lampu merek X itu paling banyak 800 jam. Berarti bila kita gunakan istilah paling banyak itu bila kita simbolkan dengan bahasa lain yaitu lebih kecil atau sama dengan menggunakan simbol matematika berarti lebih kecil atau sama dengan, seperti ini ya. Maka hipotesis statistiknya kita bisa nuliskan yaitu HO dan HA. Untuk HO yaitu mu kurang dari atau sama dengan 800 jam, dan sebaliknya HA-nya yaitu kebalikannya, yaitu mu lebih dari 800 jam. Nah, di sini karena tandanya kurang dari atau sama dengan, maka kita sebut dengan uji pihak kiri. Loh, kenapa muncul mu di sini? Jadi ini parameter ya, parameter populasi. Mu ini yang mengindikasikan lebih ke arah rata-rata. Jadi bila kita melihat kasus di sini daya tahan lampu ini rata-rata, biasanya berkaitan dengan rata-rata daya tahannya berapa, maka kita gunakan parameter populasinya mu. Nah, itu untuk rumusan hipotesis yang pertama ya. Alternatif hipotesis yang berikutnya yaitu daya tahan lampu merek X paling sedikit 800 jam. Nah, paling sedikit berarti dengan bahasa lain paling sedikit itu berarti lebih besar atau sama dengan 800 jam. Karena paling sedikit berarti lebih besar atau sama dengan 800 jam. Maka hipotesis statistiknya bisa berbentuk HO-nya yaitu mu kurang dari atau sama dengan 800 jam, dan HA-nya alternatifnya yaitu mu kurang dari 800 jam. Nah, di sini kita sebut dengan uji pihak kanan karena di sini tanda yang digunakan pada hipotesis statistiknya itu lebih dari atau sama dengan. Artinya ya data-datanya ini lebih dari ya, di sebelah kanan. Berarti uji pihak kanan. Itu cara saya untuk menghafalkan ya. Kemudian ada rumusan hipotesis yang berikutnya yaitu daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Jadi misalkan ada yang membuat suatu pernyataan bahwa daya tahan lampu merek X itu sama dengan 800 jam. Oh, berarti sama dengan ya. Maka hipotesis statistiknya yaitu langsung kita gunakan tanda sama dengan. Maka HO-nya yaitu mu sama dengan 800 jam dan HA-nya yaitu mu tidak sama dengan 800 jam. Jadi HO dan HA ini berpasangan tapi saling berkebalikan. Nah, itu pemahaman saya tentang HO dan HA. Nah, oke, itu sekilas mengingatkan kembali tentang hipotesis deskriptif karena kita akan membahas tentang pengujian hipotesis deskriptif. Nah, baiklah. Berikutnya yaitu kita akan bahas tentang langkah-langkah pengujian hipotesis deskriptif. Jadi saya mencoba untuk membuat semacam rangkuman begitu ya. Rangkuman setelah saya membaca beberapa buku. Langkah-langkah pengujian hipotesis deskriptif itu bisa kita buat. Saya mencoba untuk membuat seperti berikut ini. Jadi yang pertama, langkah pertama kita membuat hipotesis dalam uraian kalimat. Jadi HO ini pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai sama dengan suatu objek penelitian. Kemudian HA yaitu pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai tidak sama dengan suatu objek penelitian. Nah, ini karena kita sepakati di sini kita akan bahas khusus untuk pengujian hipotesis deskriptif satu sampel uji dua pihak. Nah, maka di sini saya menggunakan HO dan HA-nya dengan bahasa sama dengan dan tidak sama dengan ya. Maka langkah yang kedua yaitu membuat hipotesis dalam bentuk model statistik. Karena ini uji dua pihak, maka hipotesis statistiknya yang kita gunakan yaitu HO mu sama dengan mu 0 dan HA yaitu mu tidak sama dengan mu 0, di mana mu adalah parameter populasinya dan mu 0 adalah nilai dugaan atau rata-rata nilai ideal. Ada buku lain yang mengatakan atau menyebutkan mu 0 ini sebagai rata-rata nilai ideal. Boleh ya. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan resiko kesalahan atau alfa. Jadi masalah alfa ini bergantung kepada peneliti sendiri.
bergantung kepada si penguji, apakah akan menggunakan resiko kesalahan 1%, 5%, ataukah 10%, ataukah yang lain sesuai dengan tabel T ya. Jadi di tabel T itu ada beberapa alfa yang ditawarkan. Rata-rata sih kalau untuk scientific atau mungkin di bidang kedokteran biasanya menggunakan alfa 1%. Jadi resiko kesalahannya itu 1% aja, sedikit gitu, jangan banyak-banyak. Kemudian untuk biasanya di bidang pendidikan menggunakan rata-rata nih ya, kebanyakan menggunakan alfanya 5% udah cukup. Atau mungkin ada yang mau menggunakan 10% juga boleh, bergantung kepada peneliti atau si penguji, karena kita akan melakukan pengujian. Kemudian langkah keempat yaitu kita tentukan kaidah pengujian. Jadi ini sudah baku ya, sebuah aturan. Jadi untuk uji T, uji dua pihak, maka kaidah pengujian untuk hipotesis deskriptif satu sampel uji dua pihak yaitu jika nantinya nilai T hitung itu berada di antara negatif T tabel dan T tabel, maka HO diterima. Artinya apa? Jika nilai T hitung ini lebih dari atau sama dengan negatif T tabel dan kurang dari atau sama dengan T tabel, maka kesimpulan kita HO diterima. Namun jika sebaliknya, ternyata T hitung kita lebih dari T tabel atau T hitung kita ternyata kurang dari negatif T tabel, maka HO ditolak. Nah, ini penting sekali ya adanya kaidah pengujian ini. Karena ini yang akan menjadikan acuan kita pada kesimpulan ya. Kemudian langkah yang berikutnya, langkah kelima, yaitu menentukan nilai T hitung ya. Menentukan nilai T hitung dengan menggunakan rumus yaitu X bar min mu 0 dibagi dengan S per akar N, di mana X bar adalah nilai rata-rata pengamatan. Jadi ini X ada tanda garis di atasnya, ini saya bacanya X bar ya. X bar sama dengan nilai rata-rata pengamatan, kemudian S adalah simpangan baku atau standar deviasi untuk sampel, kemudian N adalah banyak anggota sampel atau banyak data atau banyak pengamatan ya, banyak istilah itu ya. Kemudian mu 0 adalah nilai yang dihipotesiskan atau rata-rata nilai ideal. Jadi ada beberapa buku atau beberapa kasus yang mungkin dia nilai hipotesis itu menggunakan rata-rata nilai idealnya. Jadi di sini saya cantumkan juga biar Anda banyak referensi atau banyak masukan tentang beberapa istilah itu ya. Jadi ketika membaca beberapa buku tidak perlu bingung dengan istilah itu. Nah, itu rumus untuk T hitung. Nah, untuk menghitung T hitung tadi ternyata ada rumus X bar dan S ya. Maka saya ingatkan kembali pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang rata-rata, yaitu dengan rumus sigma I dari 1 sampai dengan N XI dibagi dengan N, atau bila saya jabarkan kita bisa menjabarkan sigma. Makna sigma di sini yaitu penjumlahan. Maka X bar sama dengan per N nya saya tarik menjadi perkalian, yaitu 1 per N dikali hasil jumlah XI ketika I dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Maka XI nya yaitu ketika I sama dengan 1 maka X1 ditambah dengan I nya 2 maka X2 ditambah dengan dan seterusnya sampai ketika I nya sama dengan N maka XN. Jadi semua data kita jumlahkan, kemudian hasilnya kita bagi dengan N atau kita kalikan dengan 1 per N, boleh. Kemudian ini simpangan baku atau standar deviasi sampel ya, ini maaf ya ada salah ketik. Standar deviasi sampel yaitu dengan rumus akar sigma I dari 1 sampai dengan N XI min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Jadi ini kita cari dulu XI X barnya ya, rata-ratanya tadi sudah dapat dari rumus ini, baru kita cari nilai-nilai XI min X bar terlebih dahulu.
kemudian kita kuadratkan untuk setiap I. Maka di sini bisa saya jabarkan, yaitu ketika I sama dengan 1, maka X1 min X bar kuadrat ditambah dengan saat I sama dengan 2, maka X2 min X bar kuadrat. Saat I sama dengan 3, maka di sini X3 min X bar kuadrat. Hasilnya dikuadratkan dan seterusnya sampai ketika I sama dengan N, maka Xn min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Nah, hasilnya baru kita tarik akar, kita akarkan. Nah, itulah kita dapatkan S. Nah, jadi kalau saya menyarankan kita untuk membuat sajian yang lebih efisien dan lebih mudah dalam perhitungan. Biasanya kita menggunakan tabel penolong ya. Jadi Anda bisa membuat tabel penolong itu terserah Anda. Kolom-kolom di sini mau diisi yang seperti apa. Hanya kalau saya melihat kebutuhan kita menghitung T-hitung, yaitu kita mencari X bar dan S, dimana S ini melibatkan ada XI, ada rata-rata X ya, yaitu X bar dan seterusnya. Maka saya menyarankan membuat tabel penolong semacam ini. Tapi kalau Anda punya yang mau lebih detail lagi gitu, boleh ya. Misalkan di sini I-nya I itu adalah data ke I. Jadi saya tulis pada kolom pertama I itu 1, 2 sampai dengan N. Kemudian kolom berikutnya saya tulis XI, yaitu data ke I. Jadi X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, di baris paling bawah sendiri saya cari penjumlahan dari X1 tambah X2 sampai Xn tadi, atau disimbolkan dengan sigma XI, I-nya dari 1 sampai dengan N. Nah, ini kita jumlahkan. Kenapa kita cari penjumlahan ini? Karena kita punya kepentingan dalam menghitung nilai rata-rata di sini ya. Jadi ketika jumlah XI-nya semuanya ini kita dapatkan, maka kita bagi dengan N jumlahnya tadi, hasilnya didapatkan yaitu rata-rata. Kemudian untuk menghitung S, yaitu kita bisa membuat tabel penolong, yaitu kolom berikutnya. Di sini saya tuliskan XI min X bar. Saya tidak langsung kuadratkan ya, biar beberapa orang itu kadang lebih suka dengan lebih rinci begitu ya. Jadi di sini ketika I sama dengan 1, maka XI min X barnya berapa? X barnya dari mana ya? Ini tadi. Makanya kita hitung dulu X bar ya. Jadi X1 min X bar berapa, X2 min X barnya berapa, dan seterusnya sampai Xn min X barnya. Kemudian baru masing-masing ini kita kuadratkan. Jadi untuk I sama dengan 1, maka XI min X bar kuadrat berapa. Dari sini langsung kita kuadratkan. Hasil dari kolom ketiga masing-masing kita kuadratkan sehingga kita sajikan pada kolom keempat. Nah, dari kolom keempat ini kita jumlahkan semuanya pada ini I sama dengan 1, I sama dengan 2 sampai dengan I nya sama dengan N, kita jumlahkan, maka kita dapatkan ini tadi sigma I dari 1 sampai dengan N XI min X bar kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan jumlah ini, kita bagi dengan N min 1, baru hasilnya kita akarkan, ketemulah nilai S. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan X bar, nilai S, mu 0 diketahui dari soal, dan akar N nya diketahui juga, maka kita bisa menghitung T-hitung. Baik, berikutnya yaitu langkah ke-6 yang merupakan salah satu langkah yang penting dalam pengujian hipotesis ya. Ketika kita tidak bisa menentukan nilai T tabel, maka kita tidak bisa membuat kesimpulan. Sama ketika kita tidak bisa menghitung nilai T-hitung, kita juga tidak bisa membuat kesimpulan. Nah, di sini saya sajikan ada beberapa ini ya, kalau ditinjau dari tabel ya, ditinjau dari bagaimana penggunaan tabel pada jika kita menggunakan uji T, tabel T uji satu pihak, maka nilai T tabelnya itu kita cari dengan cara T tabel, yaitu alfa per 2, dk. Jadi kolomnya kolom alfa per 2, dk, yaitu alfa per 2, dk untuk uji dua pihak, karena kita dua pihak ya, yaitu N-1.
Kemudian jika Anda menggunakan tabel dua pihak, maka langsung saja nilai T tabelnya kita cari pada kolom alfa, kemudian DK-nya, derajat kebebasan atau bahasa Inggrisnya degree of freedom, itu yaitu alfa, n-1. Jadi DK-nya yaitu n-1. Jadi ingat lagi, kalau Anda pakai tabel uji T satu pihak, maka kolomnya Anda cari kolom dengan kolom alfa per 2 pada uji satu pihak. Tapi kalau Anda langsung, karena uji dua pihak Anda sudah punya tabelnya, langsung Anda cari alfanya. Nah, contoh konkretnya seperti ini. Jadi ini saya gunakan tabel distribusi T, tabel uji T pada bukunya Prof. Sugiono di halaman 372. Di sini kan menyajikan langsung gitu ya, ini alfa untuk uji dua pihak, ini alfa untuk uji satu pihak. Nah, dimana di sini alfa untuk uji dua pihak 0,5, 0,2, 0,1, 0,05, 0,02, 0,01, dan di sini alfa untuk satu pihaknya seperti ini. Nah, karena sudah jelas bahwa kita akan melakukan pengujian dengan cara uji dua pihak, maka nilai T tabelnya itu langsung kita melihat kolom pada ini alfa untuk uji dua pihak. Tadi 0,05, jadi langsung kita lihat ini kolom di sini. Nah, kolom ini ya, saya bacanya kolomnya dari sini ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jadi kolom keempat yaitu 0,05 dan baris ke derajat kebebasan DK yaitu 10. Ini saya tulis DF, degree of freedom, gak apa-apa, sama aja ya. Jadi ini sama baris ke 10. Jadi kolom pada uji dua pihak 0,05, yaitu baris ke 10 didapatkan 2,228. Atau kita juga bisa melihat kalau kita pakai alfa untuk uji satu pihak, maka alfa per 2 ya, berarti lihat yang sini 0,025. Nah, sama kan, jika pada uji dua pihak 0,05, pada uji dua pihak alfanya pada uji satu pihak, tabel uji satu pihaknya alfanya dibagi 2, 0,025 hasilnya. Jadi hasilnya sama nanti. Nah, yaitu 2,228. Oke, semoga tidak bingung. Kalau Anda masih bingung ya nanti Anda pahami lagi ya, dengan banyak-banyak berlatih. Kemudian dua langkah terakhir yang penting, yaitu langkah ketujuh, membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Mengapa kita bandingkan? Karena untuk menarik kesimpulan pada langkah ke-8. Nah, kesimpulan ini kita gunakan acuan kaidah pengujian pada langkah keempat, yaitu HO diterima ketika T hitung di antara negatif T tabel dan T tabel, atau HO ditolak ketika T hitung lebih dari T tabel atau T hitung kurang dari negatif T tabel. Jadi salah satu ya, bila salah satu ini dipenuhi maka HO ditolak. Kalau HO diterima itu jika ya kondisinya seperti ini. Baik, tadi itu teori-teori yang berkaitan dengan langkah-langkah pengujian hipotesis. Di sini ada beberapa contoh yang mungkin nanti bisa Anda perhatikan ya. Kalau memang penjelasannya terlalu cepat, bisa Anda screenshot video ini, kemudian bisa Anda pelajari lagi, atau Anda tulis ulang, boleh ya. Jadi di sini contohnya yaitu saya menggunakan contoh fiktif. Jadi ini fiktif ya, artinya saya buat dalam rangka untuk berlatih gitu ya. Jadi misalkan telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan lampu X adalah 4 jam per hari berdasarkan sampel dari 31 lampu yang diambil dan dilakukan tes satu persatu. Maka didapatkan data berikut ini. Nah, ini ya datanya, ada 31 data, maka ujilah untuk taraf signifikan 5%. Langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis dalam uraian kalimat seperti ini ya.
bisa Anda baca sendiri. Kemudian langkah kedua, kita membuat hipotesis dalam bentuk statistik, dalam model statistik. Jadi karena uji dua pihak, maka mu sama dengan 4 jam. Kok tahu di sini uji dua pihak? Dari mana, Bu? Kan begitu ya? Atau dari mana, Mbak Arista? Gitu. Ya, di sini di hipotesis ini kan dia menyatakan bahwa daya tahan lampu adalah 4 jam per hari. Berarti daya tahan lampu sama dengan 4 jam per hari. Nah, maka kita bisa langsung menuliskan hipotesis statistiknya, mu sama dengan 4 jam. Maka dari tanda sama dengan ini kita menentukan bahwa mu yang uji yang kita gunakan adalah uji dua pihak, ya. Nah, kemudian langkah kedua, membuat hipotesis dalam bentuk model statistik. Oke, kemudian langkah ketiga yaitu menentukan resiko kesalahan alfa. Jadi diketahui pada contoh soal di sini saya ingin menguji dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Berarti alfanya yaitu 0,05. Kemudian langkah keempat, kita tuliskan kaidah pengujian untuk uji T. Untuk uji dua pihak, maka kriterianya atau kaidahnya adalah HO diterima jika dipenuhi negatif T tabel kurang dari atau sama dengan T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel, atau T hitung ini berada di antara negatif T tabel dan T tabel. Kemudian HO ditolak ketika salah satu dipenuhi, ya. Jadi T hitung lebih dari T tabel atau T hitung kurang dari negatif T tabel. Nah, kemudian barulah langkah yang terpenting, yaitu langkah kelima, kita menentukan nilai T hitung dengan menggunakan rumus seperti ini yang bisa Anda baca sendiri. Dengan menggunakan tabel penolong, maka Anda dapat menentukan rata-rata X atau X bar dan standar deviasi S, ya. Sehingga didapatkan yaitu X bar sama dengan 4,645, S nya 1,81. Jadi untuk tabel penolongnya silakan Anda coba sendiri menyusun. Untuk X bar atau rata-rata dan nilai S nya Anda coba sendiri, ya, untuk menghitungnya, sehingga didapatkan T hitung yaitu X bar min mu 0 dibagi dengan S per akar N yaitu 1,98. Dimana kita ingat di sini N-nya yaitu 31, jadi ada datanya di sini, ada 31 data. Kemudian mu 0-nya yaitu 4. Dari mana 4 ini? Ya tadi pada hipotesis kita, ya saya kembali dulu ke belakang. Nah, ini ya hipotesis kita, mu-nya sama dengan 4 jam per hari. Jadi 4 ini adalah sebagai mu 0. Nah, Anda masukkan di sini. Oke, baru kita dapatkan T hitung sama dengan 1,98. Nah, kemudian langkah keenam, langkah berikutnya itu kita tentukan nilai T tabel, ya. Seperti penjelasan saya sebelumnya tadi, ketika tabel yang Anda gunakan sudah ada tabel two-tailed test atau tabel uji dua pihak, maka untuk nilai T tabel Anda tidak perlu bingung-bingung, langsung saja alfa Anda berapa. Alfanya 0,05, ya. Anda lihat pada kolom 0,05, Anda tarik garis ke bawah. Nah, untuk DK-nya berapa? Baris ke berapa Anda berhenti? Karena ini adalah uji dua pihak, maka DK-nya atau DF, degree of freedom-nya yaitu N-1. N-nya 30 dikurangi 1, yaitu hasilnya N-nya 31 dikurangi 1. Jadi degree of freedom atau derajat kebebasannya yaitu 30. Maka Anda lihat kolom 0,05 pada uji dua pihak, Anda tarik garis ke bawah terus sampai berhenti pada baris ke 30. Maka didapatkan nilai T tabel yaitu 2,042. Nah, kemudian baru langkah ketujuh, Anda bandingkan nilai T hitung dan nilai T tabel seperti apa kondisinya. Ternyata di sini T hitungnya kan 1,98 kurang dari tabelnya yaitu 2,042. Apakah T hitung juga lebih dari negatif 2,042? Nah, maka kita lakukan penarikan kesimpulan. Karena negatif T tabel yaitu negatif 2,042 kurang dari atau sama dengan 1,98 yaitu T hitung, dan ini kurang dari atau sama dengan 2,042,
Nah, ketika Anda memperhatikan kaidah pengujian, nah di sebelah kiri ini saya cantumkan kembali negatif T tabel kurang dari atau sama dengan T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel, maka kita simpulkan HO-nya diterima, yaitu HO-nya yang mana? Mu sama dengan 4 jam per hari. Artinya daya tahan lampu X tadi adalah 4 jam per hari, dan hipotesis itu terbukti benar atau diterima. Oke, itulah